Dalam pembahasan soal naiknya harga kedelai impor yang berimbas pada menjeritnya para produsen tahu dan tempe, masih bersama kita di pagi hari ini Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Aib Saifuddin dari Gakoptindo, dan juga Pak Hudori, pengamat pertanian. Kita ke Kang Deddy. Kang Deddy, kalau Anda melihat bagaimana koordinasi Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian soal ini, bagaimana mengamankan stok kedelai di nasional ini seperti apa? Karena kan kita mengandalkan impor nih, Kang Deddy. Ya, yang pertama perlu kita tegaskan bahwa kualitas kedelai lokal itu jauh lebih baik dari sisi rasa. Ini Pak Aib pasti tahu betul. Dari sisi rasa jauh lebih bermutu daripada kedelai. Tetapi yang terpenting itu kan niatnya untuk swasembada itu. Kalau memang berniat, kita serius mau nanam kedelai. Saya katakan, jangankan di luar Jawa, di Jawa saja. Itu areal tanah perhutani, tanah PTPN, perkebunan yang hari ini tidak ditanami, itu luasnya hampir 150.000 hektar. Kalau negara, kalau Kementerian Pertanian serius untuk menata itu, kan sebenarnya tinggal diarahkan alokasi. Digerakkan masyarakat, hari ini COVID sebenarnya. Digerakkan sektor pertanian itu untuk sama-sama dari kemarin itu nanam kedelai, dibuat perencanaan yang baik. Tetapi kan jujurlah, fokus kita ini kan untuk melakukan itu sangat rendah. Kita terbiasa mengambil sesuatu yang instan, gitu kan? Kalau nggak ada ya impor, nggak ada impor, itu saja. Nah, tinggal niat. Nah, niat itu harus dilakukan dalam sebuah rencana yang tingkat koordinasi. Ngomong deh dengan Kementerian Perdagangan, ini saya mau nanam kedelai, awas loh, nanti kalau sudah panen kamu serap, gitu loh. Harusnya kan begitu. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga diperlukan koordinasi yang memadai serta niat untuk membangun swasembada. Nggak akan bisa sesuatu terwujud kalau tidak punya niat. Mari kita tinggalkan jiwa pedagang, kita bangun jiwa produsen. Kalau pedagang kan cara berpikirnya, yang penting dari semua apa yang dilakukan ada untungnya, daripada nanam lama berbulan-bulan harus buat perencanaan, mending impor, dari sana beli sekian dijual di sini sekian, kalau di sini barangnya makin sedikit kan makin mahal. Kalau itu kan untuk pikiran seperti itu dihilangkan. Jangka panjang juga yang harus disiapkan, tapi soal stok nasional nih untuk yang saat ini, jangka pendek yang ya kalau segera. Stok nasional untuk saat ini kan jelas kan, kalau produksi dalam negeri kan tidak mencukupi dari sisi aspek Kementerian Pertanian, komoditi yang menjadi komisi yang di bawah pengelolaan Komisi 4. Nah sekarang tinggal Kementerian Perdagangan, sekarang mau apa? Gitu loh. Tidak Nah, cukup ya, kalau misalnya harus mitigasi ya segera impor ditunggu-tunggu lagi nih. dengan jumlah banyak, ya lakukan daripada menimbulkan problem di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jangan juga ada pikiran di publik nanti, oh ini sengaja tercipta agar impor. Itu juga harus dihilangkan cara berpikir itu. Sehingga hari ini misalnya ditingkatkan nggak ada problem, tetapi dalam jangka panjang dijawab, ke depan nggak akan impor besar lagi deh, karena kita akan nanam, gitu. Baik, Pak Hudori, tanggapannya? Iya Mas. Jadi memang dalam jangka pendek ya, saya kira memang Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan harus duduk bersama. Stok kita itu sekarang berapa? Kalau kita sudah sadar bahwa 80%, 85% tergantung pada impor, kan mestinya jauh-jauh hari disiapkan. Apalagi nanti kita menjelang Ramadan dan seterusnya. Itu jangka pendek. Untuk jangka panjang memang tidak bisa tidak. Kita harus memastikan ada alokasi khusus ya, lahan yang kira-kira itu untuk kedelai. Kalau kita tengok ke belakang ya, tahun 90-an gitu, lahan kedelai itu 1,6 juta hektar, Mas. Sekarang itu paling 400, 500 ribu, jauh sekali gitu. Jadi memang supaya tidak terjadi kompetisi yang demikian sengit antar komoditas, harus ada alokasi khusus yang diusulkan Pak Deddy tadi, saya kira salah satu. Selain kita bisa Pak Hudori, tapi ini di pekan depan akan ada mogok massal nih produsen tahu tempe, artinya stok juga dipertanyakan. Hal seperti apa yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak Hudori, mengatasi hal ini? Ya, kalau mogok itu haknya produsen ya, haknya perajin. Saya kira kita hargailah Pak Aib dan kawan-kawan gitu. Nah, tapi kalau saya baca-baca ya, saya ngikutin apa yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan, itu ada sekitar 150-an ribu ton gitu ya. Itu kira-kira ya cukup untuk 2 bulan hari lah. Itu segera ya pastikan kepada yang punya stok untuk
disalurkan ke perajin tahu dan tempe supaya ada kepastian stok. Nah, itu jangka pendek. Jangka panjang tadi saya kira ya, jadi harus ada alokasi khusus lahan yang memang tidak dijanjikan untuk kedelai. Yang kedua, Mas, harus ada jaminan harga. Kalau kita tengok ke Orde Baru ya, tidak selalu Orde Baru itu semua jelek. Gitu ya. Harga kedelai waktu itu diatur 1,5 dari harga gabah. Ini untuk memberi kepastian petani kedelai itu untung. Jadi apakah seperti ini? Saya kira apapun ya. Tapi yang pasti harus ada kepastian. Ini perencanaan yang jangka panjang tadi ya. Nah, kalau misalkan Anda melihat soal impor kedelai yang dilakukan saat ini, apakah Anda melihat lemah sekali koordinasi Kementerian Perdagangan dan juga Pertanian soal impor kedelai ini sehingga susah mengamankan stok nasional nih, menjaga stok nasional, Pak Hudori? Kalau saya lihat sebetulnya impor kedelai relatif nggak diatur, Mas. Nggak diatur. Kita tidak ada kuota juga seperti di gula misalnya gitu ya. Itu nggak diatur. Jadi saya kira tinggal pemerintah memastikan kepada importer itu bagaimana mereka melakukan impor itu secara berkala supaya stok itu aman gitu ya. Karena di situasi COVID itu kan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi ya. Kalau negara produsen ternyata seperti yang sekarang ya, Amerika, Brasil, Argentina itu mengalami gangguan dalam produksi, itu dia akan memprioritaskan kepada kepentingan dalam negeri satu. Yang kedua, kalau COVID itu merebak, gitu ya, proses transportasi, proses distribusi itu pasti akan terhambat. Gitu. Jadi saya kira kita memang harus mitigasi jauh-jauh hari, karena kita sadar bahwa 80-85% itu tergantung pada impor. Ya harus diamankan sejak awal karena memang kita impor. Gitu. Nah itu dia, karena sekarang mitigasinya lemah berarti ya? Ya sepertinya pemerintah nggak melihat itu ya. Sebetulnya kan sejak awal tahun ini sudah ada yang disebut neraca pangan ya. Mestinya berdasarkan neraca itu pemerintah bisa melihat stok kedelai itu cukup nggak sih gitu. Kalau kurang ya harus didorong segera. Jadi alur impornya tergantung supply and demand ya, tergantung permintaan ya, tidak stok-stok yang berlebih seperti itu ya. Yang terakhir saya kira Mas, pemerintah saya kira harus konsisten ya, harus konsisten dalam kebijakan. Kalau kita lihat ya, impor kedelai kita dari luar negeri terutama dari Amerika itu kan transgenik. Ya. Tapi di dalam negeri pemerintah tidak membolehkan kepada petani lokal untuk menanam kedelai transgenik. Jadi ada kebijakan yang mendua sebetulnya. Baik. Jadi itu yang persoalan lain juga yang harus segera diselesaikan. Pak Aib, sejak Desember sampai sekarang kenaikan terus terjadi harga kedelai. Apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Gakoptindo kepada pemerintah soal ini, Pak Aib? Jadi pertama, kami mengusulkan dan mengeluh keadaan ini supaya harga kedelai jangan naik setiap hari atau 2 hari sekali. Yang kedua, kami juga mengusulkan pada waktu rapat kemarin dengan Menteri Pertanian, jadi sebagaimana tadi disampaikan Kang Dedi kita, anggota Dewan Terhormat, kedelai lokal kualitasnya, gizinya, proteinnya jauh lebih tinggi daripada kedelai impor. Dan kedelai lokal paling cocok dibuat tahu. Kenapa? Karena kedelai lokal ini, tahu ini tidak butuh besarnya, warnanya, dan lain karena nanti hancur. Dan kedua, kalau bikin tahu lebih harum, lebih gurih, dan lain-lain. Kebutuhan untuk tahu, kedelai untuk tahu, 1 tahun kami butuh kira-kira 1 juta ton. Untuk tempe itu 1 tahun kira-kira 2 juta ton. Karena total kita butuh 3 juta ton untuk tempe dan tahu. Begitu. Kalau kualitasnya bagus, tapi stoknya bagaimana tuh? Stok untuk kedelai lokal bagaimana? Kualitasnya kan bagus tuh. Produsen bisa menggunakannya. Betul. Cuma minta maaf, ini kenyataan yang di lapangan, di Jogja, di Jawa Barat, di mana, kalau kami beli kedelai lokal, itu pertama kadang-kadang terlalu muda, terlalu tua. Kadang-kadang di dalam karung yang juga bekas itu ada tanah, ada daun, ada ranting, ada apa gitu. Terus juga masih belum dijemur dan lain-lain. Jadi pemeliharaan pasca panen kedelai lokal itu tidak ada. Sehingga begitu kami beli,
itu mesti dikerjakan lagi. Satu karung katanya 50 kilo juga tidak 50 kilo karena banyak barang lain. Oh, Sehingga tidak kita bersih. kerjakan, akhirnya harganya jadi murah. Oh, baik. Kita beli 5.500 sampai 7.500 itu sudah bagus. Baik. Tapi dengan adanya itu kejadian seperti ini, harga dunia naik, membuat kami sulit, tapi di dalam kesulitan itu insya Allah ada kemudahan. Sehingga petani kedelai lokal itu bisa menjual kepada kami, kalau misalnya itu kedelainya itu sudah bersih, dijemur, bagus dan lain-lain, itu kami bisa beli 9.000 atau mungkin lebih. Baik. Kita Bisa tanyakan nih. 10.000. Baik, kita tanyakan ke Kang Deddy. Kang Deddy, artinya apakah tidak ada pendampingan kalau yang Anda lihat dari Kementerian Pertanian kepada petani kedelai? Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Kan semestinya perencanaan itu dibuat dengan baik oleh Kementerian Pertanian atas permintaan Kementerian Perdagangan. Sehingga kedelai itu saya katakan tadi, 1 benihnya, 2 tenaga pendamping, 3 pupuk dan obat-obatan, yang keempat pengelolaan pasca panen peralatannya. Itu kan tinggal dianggarkan. Gitu kan? Misalnya untuk penjemurannya ada mesin pemanasnya, ada mesin pemilahnya, kemudian bila perlu disiapin karungnya oleh pemerintah. Nih karung kedelai, ditulisin nih karung kedelai. Nanti karung kedelai jangan dicampurin sama karung dedak, gitu loh. Karena kalau orang desa itu, saya kan orang desa Pak. Jadi kalau pakai karung tuh multiguna itu, hari ini pakai karung gabah, besok karung dedak, besok karung rumput. Jadi, nah yang seperti ini kan sebenarnya bisa dibuat perencanaan dengan baik, tidak selalu ribut ketika terjadi kekurangan. Ayo ketemu Menteri Pertanian sama Menteri Perdagangan, nggak usah di gedung DPR deh. Berdua ngomong nih, tahun depan jangan kejadian lagi. Nih, saya akan bikin anggaran ini. Begitu. Kalau dari Komisi 4 ngedorongnya seperti apa? Rencananya ke depan dari Komisi 4 seperti apa, Kang Deddy? Kalau saya sih mengatakan gitu kan, coba sekarang Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan ketemu. Apa rencana produksi tahun depan berapa? Kemudian dibuat peta dari sekarang nih, mumpung masih bulan awal. Petanya wilayah mana saja yang akan dijadikan areal penanaman. Kemudian dibikin perjanjian antara kementerian dengan petani bahwa harga dasar nanti pembeliannya sekian. Jangan sampai juga nanti petani produksi tahu-tahunya masuk impor, nggak laku lagi kedelainya. Nah, kemarin kan gagal nih Kang Deddy pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian juga DPR. Apa langkah ke depan nih? Apakah akan ada pertemuan yang mendesak untuk menyelesaikan persoalan kedelai ini, Kang Deddy? Kalau saya sih gini deh, kalau pertemuan di DPR kan pertemuan formal di mana kita ingin mendengarkan paparan dan publik mengetahui. Tapi di balik pertemuan yang akan kita laksanakan lagi kan reses dulu DPR-nya mulai hari besok. Kan lama tuh kedelainya, keburu tahunya nggak ada, hilang gitu loh. Ya tinggal ketemu saja sekarang udah Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian telepon-teleponan deh, ngomong, ngopi bareng gitu loh. Mudah, nggak ada yang sulit kalau punya kemauan. Amin. Kita ke Pak Aib. Jadi apa yang diharapkan nih 2 hari jelang aksi mogok di pekan depan? Artinya ada selisih waktu nih 2 hari yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Apa yang diharapkan, Pak Aib? Jadi pertama kami ini usul kepada Menteri Pertanian, Gakoptindo atau Kopti di seluruh Indonesia siap menjadi off-taker untuk membeli kedelai lokal yang sudah bagus dengan harga yang bagus. Bisa 9.500 antara sampai dengan 10.000 1 kilo. Sehingga petaninya happy. Terus kedua, itu juga tanaman bibitnya itu kalau di Amerika atau Brasil 1 hektar bisa 4 ton. Sedangkan di sini 1 hektar cuma 1,2 ton. Ini mungkin masalah teknologi dan lain-lain karena GMO non GMO. Nah, terus usulan kami harga daripada kedelai ini, kedelai impor khususnya, itu dipatok paling tidak jangan berubah tiap hari, tapi minimal itu 1 bulan sekali baru naik. Agar cash flow-nya jelas ya. Ya, tempe tahu bisa siap-siap, minggu depan mau naik harga nih, gitu. Karena kami naikin harga tempe tahu itu susah. Karena Tepo Seliro
kekeluargaan, kami ini koperasi dan lain-lain. Gitu. Berapa? Dan harga kedelai impor dari Kanada karena dia itu non GMO sama seperti kedelai lokal Indonesia, harganya 13.000. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kedelai lokal ini juga bagus, harganya itu sebetulnya di atas daripada harga kedelai yang diimpor dari Amerika. Oke. Jadi itu, dan kami karena kebutuhan untuk tahu 1 juta ton, kita siap jadi off-taker. Sudah Jadi pembelinya jelas. sudah ada komitmen dari Gakoptindo ya? Dari kopi Iya, juga ya? cuman minta tolong, itu kami itu perlu didukung juga karena kadang-kadang petani ini terlibat oleh ijon. Jadi kadang-kadang selama 3 bulan ini butuh uang, kasbon dulu, sehingga tidak bisa jual ke lain kecuali pengijon. Baik, Di baik. sinilah perlunya peranan bank kepada petani dan kepada kami supaya petaninya itu happy, harganya bagus, kualitasnya juga bagus. Baik. Pembelinya jelas. Baik, kita ke Pak Kami. Hudori. Baik, Pak Hudori, kalau negara kita apakah memiliki roadmap peta jalan soal bagaimana tata kelola kedelai, terutama pangan secara keseluruhan, Pak Hudori? Ya di atas kertas ada Mas, ya ada ya. Tapi dalam implementasinya kan jauh tidak seperti itu gitu. Kita bisa lihat dari target-target atau rencana-rencana swasembada ya, swasembada kedelai, swasembada daging, swasembada gula, itu pencapaiannya seperti apa gitu. Kalau kita kaitkan dengan swasembada kedelai, itu selalu moving target gitu. Ketika targetnya itu jauh dari pencapaian, langsung diundur gitu ya. Apa yang jadi masalahnya Pak Hudori? Karena ya memang kita di lapangan tidak serius gitu. Jadi satu ya, saya kira memang perlu alokasi lahan yang khusus gitu ya. Yang kedua, harus diatur harganya. Okay. Kalau petani itu dipastikan untung, itu pasti akan yang nanam, Mas. Petani itu makhluk ekonomi yang rasional. Kalau nanam kedelai tidak untung, dia tidak akan tanam. Nanam kedelai itu praktis tidak terlalu untung. Gitu ya. Kalaupun untung nggak besar. Gitu. Jadi ini pilihan terakhir buat petani. Makanya apa yang disampaikan Pak Aib itu benar bahwa petani nanam itu asal-asalan gitu. Produktivitas itu hanya 1,3, 1,5, jauh dari potensi varietas kita ya yang bisa sampai 3,8 sampai 4. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara eksportir utama kayak Brasil, Amerika itu jauh sekali gitu. Jauh dari ideal untuk mengamankan stok kedelai nasional. Betul. Ya, baik. Nah, baik. kita kecanduan impor. Baik. Seolah-olah bahwa impor itu memang obat yang mujarab. Ketika harga rendah itu memang bagus buat kita ya gitu karena harganya rendah. Baik. Tapi kita perlu tahu harga di pasar dunia yang rendah, yang yang rendah itu sebenarnya tidak mencerminkan efisiensi karena seperti Amerika itu subsidinya sangat besar, Mas. Baik, Pak Hudori. Ketika harga di pasar dunia tinggi, kita terasa itu dampaknya ke kita. Ada 2 hari lagi, kita akan tunggu bagaimana mitigasi yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan mengatasi persoalan harga kedelai di Indonesia. Ada peta jalan juga yang tadi akan didorong oleh Komisi 4 untuk swasembada kedelai lokal. Kita akan tunggu bersama nanti. Semoga juga mogoknya tidak jadi dari Gakoptindo agar masyarakat bisa kembali menikmati salah satu panganan yang terjangkau, sumber protein yang begitu terjangkau untuk saat ini. Terima kasih Pak Hudori, pengamat pertanian dan pangan, Pak Aib Syarifudin dari Gakoptindo, kemudian juga Kang Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.